Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor. Dan bagaimana sudah menonton video kami yang sebelumnya kemarin ngebahas soal critical thinking ya. Jadi setiap aktor harus punya kemampuan untuk berpikir kritis. Bukan hanya untuk karakternya sebenarnya, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari ya. Pada hampir semua persoalan dibutuhkan kemampuan untuk berpikir kritis, bukan untuk mencaci maki, bukan untuk sekedar mencari kekurangan, tapi mencari solusi. Jadi berpikir kritis juga berarti memberikan pertanyaan yang tepat pada momen yang tepat sehingga mendapatkan jawaban yang solutif. Itu. Nah, lagi-lagi kalau teman-teman mau cari gimana bentuk latihannya ya teman-teman ikut aja Aku Aktor ya. Ikut aja latihannya Aku Aktor setiap hari Minggu sore jam 4 sampai jam 6 di Jakarta Selatan. Informasinya bisa teman-teman lihat di Instagramnya Aku Aktor. Oke? Buat yang nonton di YouTube tapi belum follow Instagram, silahkan follow Instagram kami. Dan buat yang mendengarkan di Spotify, sengaja atau tidak sengaja mendapatkan Aku Aktor, silahkan juga follow kami di Instagram. Dan sekarang, sebenarnya kita udah sempat ngomongin ini secara umum. Kita akan ngebahas soal dialog. Lebih pada bukan bagaimana cara memahaminya. Kalau cara memahaminya kan kemarin kita udah sempat ngebahas ya di video mungkin sekitar 4 minggu atau 5 minggu yang lalu. Kita udah sempat ngebahas bagaimana cara dialog bekerja sehingga kita bisa tahu bagaimana caranya berdialog gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas soal satu paham yang mungkin banyak aktor masih terjebak pada paham itu. Bahwa aktor itu seolah-olah tugasnya hanya sekedar menghafal dialog. Siapapun kalian yang memutuskan menjadi aktor secara profesional atau yang memutuskan ada di dunia seni peran dan dibayar secara profesional adalah bukan seorang penghafal dialog semata. Enggak. Kalau kalian berpikir bahwa kerja seorang aktor hanyalah menghafalkan dialog, maka kalian salah besar. Kalian nggak cuma menghafal dialog, even bahkan kalau ini adalah sebuah pertunjukan monolog yang dialognya sangat banyak. Kalian bukan sama sekali bukan sekedar penghafal dialog saja. Karena kalau kalian hanya sekedar menghafalkan dialog, kan sebenarnya seperti yang kemarin sempat kami bahas ya. Dialog itu kan sebenarnya hanya sekumpulan kata-kata gitu. Yang kalau diucapkan dan tidak dipahami dengan baik, maka dia hanya akan jadi sekumpulan kata-kata saja. Sementara dalam ruang keaktoran, dalam film atau teater, kita semua tahu bahwa senjata penulis salah satunya adalah kata, yang kata itu salah satunya berada dalam dialog. Dan bisa dibilang kata itulah yang menyentuh telinga penonton secara langsung. Artinya kata itu punya arti. Artinya ketika teman-teman hanya memposisikan diri sebagai penghafal saja, oh dia ada dialog nih ya udah deh gue hafalin aja, dan teman-teman memposisikan itu sebagai ruang kerjamu sebagai seorang aktor, memposisikan penghafal dialog sebagai satu-satunya ruang kerjamu sebagai seorang aktor, maka teman-teman sedang ada di ruang yang salah. Karena kamu bukan cuma penghafal dialog. Bahkan kamu bisa bilang bahwa ya menghafal dialog itu penting, jelas. Tapi itu tanggung jawab yang apa, itu basic needs lah itu. Itu tuh kalau bahasa anak-anak Gen Z sekarang tuh bare minimum itu. Punya kemampuan untuk menghafal dialog tuh bare minimum untuk seorang aktor. Dan bukan itu poin atau apa namanya, kerja utama seorang aktor. Sama sekali bukan itu. Bukan menghafalkan dialognya. Kalian harus memahami dialognya. Kalian harus tahu kenapa dialognya muncul.
Seperti yang kami bilang di video sebelumnya dan akan selalu kami ulang, dialog itu kan buah pikir dan buah rasa atas peristiwa yang sedang terjadi yang dipengaruhi oleh masa lalu karakternya, dipengaruhi oleh masa kini karakternya, dan dipengaruhi oleh tujuan dari karakternya. Itu dialog. Artinya kata-kata itu bukan cuma sekedar kata-kata. Dia adalah buah pikir dan buah rasa dari si manusia ini yang hadir karena peristiwa. Dia buah pikir dan buah rasa, artinya dia harus tertanam dulu di benihnya, harus tertanam dulu di pikiran dan perasaan si manusianya, sehingga kemudian dia bisa berbuah menjadi dialog. Dan bukan hanya sekedar menghafal. Kalau teman-teman hanya sekedar menghafal, nanti jatuhnya, ini kasus yang sering terjadi. Ketika teman-teman terlalu fokus pada menghafal saja, teman-teman tidak fokus pada memahami dialognya, teman-teman jadi deliver dialognya jadi gitu-gitu aja, atau teman-teman terlalu fokus untuk memilih nadanya. Padahal misalnya ada sebuah adegan, adegannya adalah seorang ibu yang marah karena anaknya dibunuh misalnya, terus kemudian dia meminta keluarganya yang lain untuk membalas dendam, misalnya begitu. Dialognya emang ada, tertulis dialog segala macem gitu. Tapi kalau kemudian kalian fokus pada dialognya aja, kalian lupa bahwa esensinya itu di adegan itu kan seorang ibu yang tidak terima anaknya dihilangkan nyawanya dan merasa ini adalah sebuah dendam yang harus dibayar dan harus dibalas, sehingga dia kemudian meminta anggota keluarga yang lain untuk membalaskan dendamnya. Pertanyaannya bisa lebih dalam lagi soal kenapa harus orang lain yang membalaskan dendamnya. Oh, karena mungkin dia ini tanpa berusaha untuk mendiskreditkan gender manapun ya. Mungkin dia perempuan yang hidup di dunia patriarkis misalnya, sehingga dia ngerasa bahwa aku nggak akan mampu melakukan itu, sehingga ya aku akan minta orang lain untuk melakukannya. Atau misalnya karakter ini, oh kenapa dia nyuruh ya? Nah kalau kita ada hubungannya dengan critical thinking yang kemarin, mungkin karena oh dia nggak pengen tangannya kotor karena darah, misalnya karena dia ngerasa bahwa oh darah dari pelaku itu haram hukumnya kalau menyentuhku. Jadi dia memutuskan untuk orang lain aja, yang penting dia tahu bahwa pelakunya dan gitu, you know what I mean. Nah, dialog yang ada di situ, dialog yang tertulis di skenario, itu kan buah pikir dan buah rasa dari peristiwa yang sedang terjadi itu. Jadi itu kenapa teman-teman tidak hanya sekedar penghafal dialog. Kalau kalian hanya sekedar penghafal dialog, kalian menghafalkan katanya, kalian tidak menghafalkan perjalanan pikirannya. Kalian tidak akan menghafalkan perjalanan perasaan dari karakternya. Kalian tidak akan menghafalkan itu. Kalau di ini kalau kita ngomong soal metode ya. Ini poin yang perlu teman-teman sadari soal metode. Sebenarnya aku aktor sering menjelaskan soal ini. Selama kamu melakukan sebuah cara, kamu bisa disebut method actor. Selama kamu melakukan sebuah cara. Kalau kita merujuk method acting pada Lee Strasberg misalnya, poinnya adalah memory of feelings. Memory of feeling artinya ingatan perasaan, ingatan penginderaan. Memory of feeling sama sense of memory. Jadi kamu mengulang kembali ingatan perasaan dan mengulang kembali ingatan penginderaannya kalau di metode. Nah, ketika kalian mengucapkan dialog itu, kalian tidak hanya sekedar mengucapkan kata, kalian menyampaikan perasaan dari si karakter yang yang bentuknya adalah kata. Jadi kalian harus sadar bahwa kata itu cuma salah satu bentuknya saja. Maka ketika kita ngomongin soal acting, makanya aku selalu bilang pada diriku sendiri juga ya, kadang-kadang ya, juga pada semua murid-muridku atau teman-teman yang ngobrol sama aku dan bertanya soal ini, aku selalu bilang bahwa acting tuh nggak cuma dialog, men. Acting tuh nggak cuman ketika lo dapet dialog maka lo berakting, nggak cuman itu. Iya bahwa
secara ego mungkin lebih menyenangkan kalau ada dialognya ya. Tapi acting nggak cuman itu. Kayak misalnya ketika aku sedang ngobrol sama kalian nih, terus bentuk tubuhku begini misalnya. Ini juga bagian dari seni peran nih bentuk tubuh ini. Dan bentuk tubuh ini juga dalam perspektif yang lain sebenarnya sama seperti buah pikir dan buah rasa atas peristiwa, tapi wujudnya adalah tubuh. Wujudnya adalah gestur tubuhmu. Dialog wujudnya adalah kata. Dan kamu tidak hanya sekedar mengucapkannya saja. Kamu harus tahu apa esensi dari dialognya, apa tujuan dari dialognya, atau dalam bahasa yang lebih rumit, apa subteksnya, apa subteksnya. Subteks itu sesuatu yang artinya berada di balik kata-kata. Apa niat lain dari kata-kata itu? Misalnya kata-katanya, misalnya marah gitu ya, kamu marah sama seseorang gitu, terus kamu bilang iya aku maafin kok. Mulutnya iya aku maafin kok. Tapi kita tahu subteksnya dengan bahasa tubuh tadi, oh enggak dia nggak maafin, dia masih marah dan lain sebagainya, gitu. Nah itu tidak akan bisa dicapai jika teman-teman merasa bahwa pekerjaanmu adalah penghafal dialog. Dan ini yang paling parah ya. Ketika kalian hanya berpikir bahwa pekerjaan kalian hanya menghafal dialog saja, maka semua kata yang keluar dari mulutmu tidak akan berarti apa-apa. Semua kata yang keluar dari mulutmu hanya akan bersifat sebagai informasi saja. Kalau itu informasi aja dan tidak menyentuh perasaan, buat apa? Sederhananya buat apa untuk membuat film kalau akhirnya yang kamu sampaikan ke penonton cuma informasi. Kalau yang kamu sampaikan ke penonton cuma informasi ya penonton suruh baca decknya aja gitu, bikin PowerPoint terus nunjukin ini ntar X1 ini nih ya adegannya, nah habis itu X1 X2 nya gini, terus X3 nya gini, endingnya gini gitu ya gitu, teman-teman baca aja sendiri gitu, lu share aja decknya. Dan ini juga menurutku jadi satu catatan penting untuk hampir semua seniman pertunjukan, terutama teater dan film. Naskah itu bukan cuma sekedar kata-kata yang disampaikan, tapi ingat bahwa naskah itu kan perasaan dan buah pikir yang diwujudkan dalam sebagian kata-kata, sebagian aksi. Kata-katanya ada pada dialog, aksinya ada pada keterangan adegan. Kalau di skenario ya keterangan adegan ya. Kalau di naskah panggung namanya Nebenteks. Dialog tuh Haupttext, kalau keterangan adegan tuh namanya Nebenteks. Bahasa Jerman. Nah, ketika teman-teman hanya berpikir kalau pekerjaan teman-teman adalah menghafal naskah aja, ya jatuhnya jadi begitu. Penonton jadi tidak tersentuh. Penonton hanya mendapatkan informasi saja. Penonton jadi cuman penangkap informasi, dan bukankah itu sangat membosankan? Gak usah penonton deh, kalau kamu misalnya sebagai penonton gitu, nonton aku aja misalnya sekarang ya, terus yang gue ucapkan adalah itu kenapa aku nggak pernah pakai prom, karena takutnya aku baca, dan ketika aku baca takutnya aku jadi eh menghilangkan buah pikir dan buah rasa atas peristiwa gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat podcast aku aktor gitu, ada momen-momen di mana aku menggebu-gebu, ada momen-momen di mana aku berusaha untuk terlihat santai dan tenang gitu. Sesekali ngeliat ke bawah untuk ngecek durasi gitu. Kalau misalnya teman-teman nonton aku gitu ya, terus aku cuman membacakan saja, ya mungkin yang didapat teman-teman cuma informasi. Dan informasi itu kan layer pertama ya. Sementara goalku tuh bukan cuman informasi aja. Goalku adalah teman-teman terinspirasi dari semua yang kukatakan. Dan aku senang banget ketika ada orang yang apa namanya
DM di Instagramku gitu. Dia bilang bahwa aku sempat menanyakan satu hal di storyku gitu, terus kemudian soal metode gitu, terus kemudian dia bilang bahwa semuanya tuh metode mas gitu, terus kemudian aku balas dengan oh menarik juga ya gitu, terus dia balas iya aku pernah baca itu di Aku Aktor, itu menyenangkan sekali untukku. Artinya dan saya ingatku itu artikel udah lama sekali. Artinya ketika dia masih menjawab itu artinya kan informasinya masuk ke dalam pikiran dia. Ketika informasinya merasuk ke dalam pikiran, kita sudah sampai di step pertama sebelum pikiran itu menubuh. Dia sudah memahaminya, dia sudah mempercayainya, bahkan dia sudah menerimanya. Tinggal kita lihat aja apakah dia bisa menubuhkan semua pengetahuan itu, dan ya dalam proses menubuhkan pengetahuan-pengetahuan itu memang tetap dibutuhkan latihan. Dalam hal ini latihan, misalnya kita ngomong soal metode nih mas, oke kalau kita mau latihan metode ya misalnya lu bisa ikut Aku Aktor, aku turutin misalnya, kemudian kita melatihkan pemahaman-pemahaman yang kusebutkan tadi. Misalnya aku tadi menyebutkan bahwa dialog itu buah pikir dan buah rasa. Ini kan cuma omongan ya, buah pikir dan buah rasa atas peristiwa. Gimana prakteknya ya? Oke, kita latihan. Latihannya apa? Salah satu bentuk latihannya adalah misalnya ya improv gitu. Tapi dengan given circumstances tertentu. Misalnya dua orang, ini bisa kalian cobain di rumah ya sama temanmu gitu misalnya. Dua orang lagi duduk di meja berhadapan. Di depannya ada atau ada dua gelas berisi air yang salah satunya beracun. Oke? Dan kalian berdua sangat kehausan. Terus setelah itu kalian harus minum air di dalam gelas itu. Kalian tahu bahwa salah satu gelas ini beracun, cuman kalian nggak tahu yang mana. Terus kita kasih alasannya, kita kasih syarat yang lain. Syarat yang lain adalah kata yang boleh keluar cuman iya dan tidak. Oke, main dah. Tapi pastikan bahwa ketika melakukan ini, poinnya adalah kalian harus menempatkan iya dan tidakmu pada timing yang tepat. Caranya masuk ke dalam peristiwanya. Pahami peristiwanya. Dan ini kamu sebagai kamu sendiri ya, bukan sebagai karakter. Belum nanti ada step yang lain untuk sebagai karakter. Tapi ini kamu sebagai dirimu sendiri, udah main aja. Biasanya pada percobaan-percobaan pertama, aktor tuh gatel banget untuk selalu ngomong. Akhirnya misalnya gini, akhirnya ini tanda bahwa dia masih merasa bahwa acting adalah dialog dan penghafal naskah. Penghafal naskah, bukan penunjuk kehidupan. Kata-katanya cuma iya dan tidak. Dia akhirnya ketika ngomong, iya, iya ya, iya, 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 iya ya. Semua katanya diganti iya. Jadi kalau dikatain, udah minum aja. Ini aja nggak apa-apa, nggak beracun kok. Minum aja nggak apa-apa. Oke? Karena cuma iya, jadi dia iya ya, iya ya, iya nih, iya, iya ya, iya. Itu biasanya kondisi pertama tuh. Kalau pertama kali mencoba biasanya begitu tuh. Habis itu kasih pemahaman bahwa enggak gitu caranya. Ini bukan kayak kita kemarin ngebahas soal silent act, bukan kemudian karena kamu nggak bisa bergerak kamu jadi menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan. Bukan itu. Tapi kamu berusaha untuk menempatkan posisi yang tepat, memberikan posisi yang tepat pada setiap kata yang diberikan padamu. Kalau katanya cuma iya dan tidak, itu bukan berarti kamu memenuhi semua permainanmu dengan iya dan tidak. Kamu harus memilih kata yang tepat. Bukan kata yang tepat, kamu harus memilih momen yang tepat untuk mengucapkan kata itu. Dan nadanya juga nanti akan berubah. Misalnya ketika main kayak gitu. Dikasih nih ya, lokasi. Terus teman lu, tidak. Ya, masih iya ya. Tapi jadi, ya, tidak. Ya,
beda gitu. Jadi semua posisinya tuh tepat, semua timing pengucapan dialognya tepat. Dan bukankah itu dialog, kawan-kawan? Nah, itu contoh latihan dialog. Jadi dialognya adalah buah pikir dan buah rasa atas peristiwa yang sedang terjadi. Jadi kalian itu aktor adalah penunjuk buah pikir dan buah rasa. Dalam konteks ini, kalian adalah tukang yang menunjukkan buah pikir dan buah rasa dari seorang manusia. Itu kalian, aktor. Dan jadi kalian bukan penghafal dialog. Jadi kalau kalian yang penting aku hafal dialog deh, yang penting aku hafal dialog. Kalau aku udah hafal dialognya bagus kok mainku, aku ntar bisa main-mainkan nada dan segala macam. Enggak gitu. Kalau kayak gitu kalian fokus sama nadanya, kalian nggak fokus sama perasaannya, kalian nggak fokus sama bahwa kalimat atau kata adalah upaya untuk menunjukkan perasaan-perasaan yang dirasakan oleh karakternya. Oke? Dan ketika kalian cuma penghafal dialog, kalian jadi nggak bisa menemukan, seandainya ada dialog yang nggak tepat untuk karakter ini, kalian jadi nggak bisa menemukannya. Kenapa? Karena ya kalian fokus sama kata-katanya kok, gimana? Kalian nggak fokus sama hidupnya. Oke? Itu yang harus ku ingatkan lagi ke teman-teman. Jadi video ini bukan cuma soal ngebahas dialog. Video ini juga nunjukin ke teman-teman bahwa sebagai seorang aktor, tugasmu itu bukan cuma nunjukin semua kata-kata yang ada di skenario, bukan cuma itu. Tugasmu adalah menunjukkan hidup dari karakternya. Menunjukkan hidup artinya menunjukkan pola pikir dan pola rasa karakternya ketika karakternya dihadapkan pada peristiwa-peristiwa tertentu. Itu tugasmu, di luar tugas-tugas yang lain. Jadi buang jauh-jauh tugas penghafal dialog. Kamu bukan penghafal dialog, oke? Kamu bukan penghafal dialog. Hafal dialog itu, ya, hafal dialog itu iya, memang harus. Ya jelas lah itu tanggung jawab kerjamu salah satunya, tapi itu bukan kerja utama. Kerja utamanya adalah memahami hidup karakternya, lalu memahami kenapa setiap dialognya keluar dengan bentuk seperti itu, oke? Lalu menghafalkannya. Bahkan buatku, kalau teman-teman memahami manusianya dan memahami pola pikir dan pola rasanya dan tahu dan punya kemampuan aksi reaksi yang baik, dialognya akan keluar dengan sendirinya. Teman-teman nggak perlu menghafal. Pada beberapa poin, meskipun ada banyak orang yang tetap juga harus menghafal. Saya salah satunya. Kira-kira begitu ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa teman-teman, kamu bukanlah seorang penghafal dialog. Kamu adalah penunjuk hidup dari karaktermu. Terima kasih. Itu dulu untuk hari ini, dan seperti biasa saya Ben Bening, Jeremy Allen White, Cillian Murphy, Heath Ledger, dan Daniel Day-Lewis menunggu kalian di Oscar. Terima kasih, sampai bertemu di video Aku Aktor berikutnya. Viva Aktor.